Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini kita kedatangan freezer box ukuran 200 liter ya, sekitar 200 liter. Di sini untuk kasusnya itu setelah diisi freon, selang beberapa hari dia itu tidak mau dingin lagi. Nah, setelah saya cek tadi itu freonnya itu habis ya teman-teman, padahal sudah pernah diisi freon ya, informasinya kurang lebihnya seperti itu, pernah diisi freon tapi nggak mau dingin lagi. Nah di sini saya akan tunjukkan ya, ada salah satu trik ya, trik saya bagaimana caranya untuk memastikan kebocoran. Karena kalau misalkan udah sampai 3 hari itu ada kemungkinan indikasi kebocoran ya. Nah di sini saya akan tunjukkan teman-teman bagaimana triknya supaya kita itu memastikan ya letak kebocorannya itu di area mana. Nah langsung aja. Yang harus kalian potong di sini kita akan press ya teman-teman. Kita akan press di dua sisi, antara kondensor ataupun di evaporator. Nah, dua-duanya kita kasih press, itu bertujuan untuk memastikan ya, kita mencari tahu letak kebocorannya. Nah, yang pertama kalian bisa potong di bagian jalur hisap dan juga kalian potong juga di bagian pipa kondensornya ya. Jangan lupa kalian bersihkan juga pada freonnya sebelum kalian potong, bisa dibuang dulu ya freonnya. Dan untuk ngebuangnya boleh dari mana aja. Ini saya ngebuangnya dari kapiler ya. Saya ngebuangnya itu dari yang paling gampang aja, cari yang gampang aja. Selanjutnya setelah freon sudah habis kebuang, ini kalian boleh langsung dilas. Nah, ini kan karena sambungan langsung kita lepas aja. Nah ini adalah di bagian jalur hisap. Selanjutnya kita akan lepas juga untuk di bagian jalur kondensor. Nanti yang kita akan press dari sini ya teman-teman, dari jalur kondensor dan juga jalur hisap. Oke, di sini sudah terlepas. Nah, di sini kenapa saat dilas masih hidup ya? Ini banyak banget oli ya di dalam kondensor, makanya nah ini asapnya keluar kemana-mana. Ini banyak banget kemungkinan teman-teman di bagian kondensor olinya. Nanti kita akan flashing juga kalau misalkan kondensor ini masih bisa kita gunakan. Dan selanjutnya kalian bisa siapkan 2 buah pentil pengisian. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya terserah kalian, ataupun bila perlu yang ada aja kalian bisa pasang. Karena di sini ada yang kecil, ada juga yang besar. Nah, sekarang kita tinggal las teman-teman. Nah, kita las di bagian jalur kondensor dan juga jalur evap. Nah, ini kita las. Oke, setelah kita las semua kedua pentilnya, selanjutnya kita akan potong di bagian jalur filternya ya. Nah ini untuk di bagian filter kita potong semua, karena kita juga nggak akan kita pakai ya. Ini ada kemungkinan olinya banyak banget di area filter, makanya kita potong di sini dan juga di bagian kapiler. Nantinya kita potong juga untuk di filter yang masuk ke kapiler ya. Dan di sini untuk di bagian kondensor ini kita tutup juga teman-teman, kita bisa las ya, dilas. Oke, selanjutnya kita tutup. Nah ini jalur kondensor yang masuk ke filter kita las ya. Selanjutnya untuk di bagian kapiler juga sama, filternya kita potong lalu kita las, kita buntu lah istilahnya teman-teman. Karena kita akan press ya, apa ya, di kedua sisi antara kondensor dan juga di evap. Jadi kita pisah, intinya kita pisah teman-teman. Nah kalau misalkan sudah dilas, selanjutnya kita akan kasih tekanan. Nah di sini kalian bisa siapkan manifold. Kalau nggak ada manifold yang double seperti ini, kalian bisa gunakan satu persatu ya. Nah kebetulan karena saya ada manifold yang double,
Nah, ini kita pasang semua, dan untuk kabel selang yang tengah kita masukkan ke kompresor. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tekanannya ya. Tekanan kita ambil dari kompresor aja supaya tekanannya itu bisa lebih tinggi. Dan selanjutnya untuk tekanan rendah kalian bisa pasang di bagian jalur evap. Nah, ini kita kita paskan dulu untuk posisinya supaya enak ya, karena ini karena nanti jangan sampai ada yang bocor ya untuk di bagian selangnya ataupun di bagian sambungannya, itu jangan sampai bocor ya, karena kalau misalkan sampai bocor itu sama aja ya, karena ini di sini kita akan mencari titik kebocorannya ya. Nah, untuk kondensor kita kasih tekanan yang lebih tinggi, selang yang kita kasih tekanan yang lebih tinggi. Nah, kita pasang. Nah, ini kita kasih tekanan bareng-bareng teman-teman, nggak ada masalah ya. Dan selanjutnya untuk di bagian selang biru, yaitu tekanan rendah, kita pasang juga di jalur evap ya. Nah, ini kita kencengin dulu untuk di bagian kondensornya, jangan sampai kendor ataupun longgar ya, karena ini berkaitan untuk memastikan kebocoran ya. Bila perlu kalian bisa tes nanti setelah dikasih tekanan untuk di bagian sambungan ataupun di bagian kondensor. Nah, di sini untuk tekanannya sudah berjalan ya untuk di bagian evaporator maupun di kondensor. Cepat tidaknya tekanan ini tergantung kompresor yang kalian bawa ya. Ini contohnya seperti kompresor yang saya punya, ini agak lama karena untuk presnya juga udah kurang kuat ya. Nah, untuk tekanannya untuk di bagian evap, di bagian evaporator kalian bisa kasih di tekanan sekitar 100 psi. Jadi untuk di bagian evap itu kalian nggak perlu banyak-banyak, karena untuk tekanan di evap itu sangat rendah sekali. Nah, di sini untuk tekanan di evap itu hampir selesai, hampir 100 ya. Nah, kalau udah 100 lalu kita tutup aja. Tinggal kita menunggu untuk di tekanan kondensor. Nah, ini kita kencengin juga, jangan sampai longgar ya. Nah, oke, ini kita patenkan di angka 110 ya. Dan untuk di bagian kondensor ini saya kasih tekanan di angka 250 psi ya. Karena untuk pada saat running untuk di bagian kondensor itu tekanannya cukup tinggi teman-teman. Nah, ini kita kasih di angka 250 aja. Oke, ini udah mencapai 250. Selanjutnya kita akan tutup. Nah, kita akan cabut dulu ya kompresornya. Oke, di sini setelah kompresor saya cabut, nah ini tujuannya ya. Tujuannya yang pertama kalian bisa cek, bisa tandai untuk tekanan untuk di kondensor ini kan 250, sedangkan di evap ini tekanannya berada di 110. Nah, kalian bisa tunggu sampai besok ya, ataupun kalau misalkan bocornya parah nanti selang waktu 1 jam tekanan ini bakalan turun ya. Nah, kalian bisa cek tekanannya. Kalau misalkan tekanan yang turun itu ada di bagian kondensor atau pipa tinggi seperti ini, nah ada kemungkinan yang rusak itu di bagian kondensor. Kalian bisa ganti aja kondensornya. Nah, sedangkan kalau misalkan yang turun tekanannya itu di bagian evaporator, nah ada kemungkinan kebocorannya itu di bagian evaporator. Kalian bisa cari di evaporator ataupun kalian bisa roll menggunakan pipa tembaga. Jadi terserah kalian mana aja yang lebih gampang ya. Jadi intinya itu yang mana yang turun ya teman-teman. Kalau misalkan kondensor yang turun berarti kondensornya yang bocor. Kalau misalkan evap berarti evap yang bocor. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.